Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya jelaskan. Jadi ketika pertama kali hidup, tampilan seperti ini ya. Ini adalah display informasi masjid. Berbeda ya, bukan jam sholat seperti pada umumnya. Ini adalah papan pengganti papan informasi ya, yang biasanya kayak mading, tapi ini secara digital. Nanti di pembahasan lainnya kita akan bahas tentang jam masjid ya, versi digital, tapi untuk pembahasan kali ini adalah papan informasi digital. Jadi ketika awal pertama kali hidup, maka yang perlu diperhatikan adalah ini, setting koneksi wifi ya. Jadi alat ini bekerja ketika dapat sinyal wifi, maka ini semua akan bisa berfungsi. Ketika wifi-nya sudah tidak ada koneksi, maka tidak akan bekerja. Jadi langkah awalnya adalah koneksi wifi. Nah, masukkan wifi yang berada di masjid-masjid setempat ya. Artinya jika suatu masjid sudah ada koneksi wifi, maka sambung dan koneksikan. Jika diminta password, maka inputkan passwordnya. Ketika wifi sudah tersambung, tandanya adalah ini ada sinyal bar wifi ya, yang menyatakan bahwa wifi itu telah tersambung. Atau juga di pojok kanan atas itu ada simbol wifi ya, yang wifi sudah tersambung ini. Nah, artinya ini wifi sudah tersambung, dan jam ini ketika wifi tersambung ini aktual jam pada saat ini. Begitu juga dengan hari dan tanggal. Nah, langkah berikutnya setelah wifi tersambung adalah saya akan perjelaskan satu persatu ya. Ini untuk yang pertama adalah slideshow. Berikut tampilan slideshow ya. Yang tadi untuk yang pertama. Ini itu yang kuning ini adalah bisa diibaratkan gambar atau foto-foto kegiatan yang akan ingin ditampilkan. Nah, ini maksimum tanpa batas gambarnya, tetapi dengan acuan total gambar itu 100 mega, jadi bisa diupload. Nah, yang kanannya ini slideshow juga, tapi formatnya ini vertikal ya, vertikal. Nah, ini yang kanan bagian dari template ya, nih kayak tulisan berjalan di atas ini. Yang kanan slide ini tuh template, jam, waktu sholat, sama logo masjid itu template ya. Template artinya dia akan selalu sama pada setiap keadaan, tetapi khusus yang slideshow vertikal ini yang di kanan ini bisa diganti ya, bisa diganti. Nah, kalau yang ini, yang besar ini bisa diupload maksimal total filenya itu 100 mega ya. Itu untuk slideshow ya. Terus yang kedua, kita keluar ya, video play. Nah, ini video play artinya jika kita punya dokumen video kegiatan, bisa ditampilkan di sini ya. Nah, bisa ditampilkan di sini. Ini bisa putar berulang ya, jadi berulang tanpa batas. Nah, tadi seperti saya jelaskan tuh, slideshow yang di kanan yang vertikal itu bagian dari template. Jadi di setiap aplikasi nanti yang dibuka itu selalu ada. Yang bisa dirubah itu hanya yang tampilan besar ini aja ya. Nah, ini berikut tampilan program yang kedua, video play. Jadi untuk durasi panjang video ini sebenarnya tidak terbatas, dan namun ada kapasitas maksimal yang harus dipenuhi, dan ini bisa diputar berulang ya, berulang. Ya, cukup ya. Coba nanti saya jelaskan untuk program ketiga. Kita keluar dulu. Nah, tadi video play ya, yang ini ya. Sekarang ini live Mekah.
Nah, berikut tampilan live Mekah itu seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya streaming dari Mekah ya. Jadi aktual keadaan Mekah per hari ini ya seperti ini ya. Jika di Indonesia jam 11:10 itu seperti di pojok kiri bawah, kanan bawah ini, maka di Arabnya itu jam 7:09 ya. Ini ya, ketika di jam Indonesia 11:11, maka di Arabnya ini jam 7:09. Ini tampilan live Mekah seperti ini ya. Saya jelaskan untuk berikutnya ya, kosong ya tampilannya karena masjid belum melakukan live streaming di YouTube. Ketika masjid sudah live, di sini akan muncul hasil live-nya ya. Kita keluar. Berikutnya webcam. Ini ya webcam ya. Ini harus memakai alat eksternal webcam USB. Banyak tipe dan banyak merek. Bisa Logitech, macam-macam mereknya webcamnya. Yang penting yang jelas tipenya harus USB. Ini digunakan biasanya untuk, mungkin ada masjid yang punya 2 lantai, jadi ketahuan gerak si khotib itu, khutbahnya terlihat dan gerak imamnya juga terlihat ya. Ini live ini di tangan saya nih tuh ya. Baik, saya jelaskan untuk selanjutnya CCTV ya. Nah, inilah tampilan CCTV yang ada di Masjid Darul Hijrah. Ada di ruang utama sholat, di parkiran, di gapura, dan di serambi. Jadi ketika CCTV merek apapun, ketika dia punya aplikasi Android, maka bisa diikutkan dengan program ini, bisa ditambahkan gitu ya. Baik, kita keluar. Nah, berikutnya ini fast clean up. Ini untuk refresh ya, refresh Android tuh. Ketika kita sudah update slide atau update video, kok tidak update, maka tinggal lakukan refresh. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Nah, itu di bawah itu logo-logo yang ada di Masjid Darul Hijrah ya. Dengan logo utamanya Yayasan Darul Hijrah. Ini ya, Yayasan Darul Hijrah. Yang kedua ini masjidnya, Masjid Darul Hijrah. Ini ada rumah Quran Darul Hijrah, sama pendidikan Quran. Ya, ini rumah sehat. Rumah sehat itu ibarat klinik masjid. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.